Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya ulangi sedikit karena tadi kasihnya habis. Contohnya tadi seperti orang ya yang sudah mati, itu bisa saja nanti jadi orang lagi, misalnya gitu. Jadi orang yang sudah mati, misalnya 100 tahun, 200 tahun udah jadi tanah dan sebagainya, karena melewati fase-fase, dagingnya tadi busuk-busuk, ini jadi tanah dan sebagainya. Ya enggak. Ini inkarnasi itu kan roh orang lain masuk menyusup ke bayi atau ke ya benda-benda lain. Ini enggak, ini sendiri-sendiri. Ya, misalnya tanam padi di situ setelah 200 tahun diproduksi sama akar pohon padi, dimasak jadi padi, jadi beras. Berasnya dimakan oleh ayah kita orang. Ngandung hormon nggak ayah itu beras? Ngandung ya. Jangan-jangan keliru contohnya. Ya katakanlah ngandung ya. Jadi beras itu kan mengandung unsur ini, hormon juga yang bisa jadi mani, bukan? Oke, pokoknya unsur yang bisa jadi mani deh urusannya. Ya. Nah, dimakan terus jadi mani sebagian, terus jadi kita misalnya, dan begitu seterusnya. Seperti daging juga, misalnya daging kambing dan sebagainya. Dengan demikian maka sebenarnya seluruh benda itu mempunyai roh, yakni dalam arti mempunyai unsur non materi, tetapi ada yang bersifat sangat lemah seperti benda-benda yang kita kira mati, ada yang sedikit kuat, misalnya seperti pohon, atau sedikit kuat lagi seperti binatang-binatang yang bergerak seperti mani, termasuk harimau. Ada lagi yang lebih kuat dan sangat sempurna, yaitu roh manusia ini. Sampai dikatakan alam ini mempunyai roh. Kurang lebih itu Mullah Sadra yang membuktikan. Dan alam ini mempunyai tujuan. Ajib. Nah, ini kalau di laboratorium kan tidak bisa meledak. Bagaimana mau laboratoriumnya kecil. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan lain, yaitu di ayat itu tadi dikatakan, di ayat Ali Imran itu bukan ayat yang kita maksudkan. Ya wala taqulu wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Gimana tadi? Wa yastabshiruna billadzi lamma yalhaqu bihim wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim. Pertanyaannya adalah, di sini dikatakan wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim, dan mereka memberikan kabar gembira, katakanlah mendapatkan kabar gembira, katakanlah, atau memberikan kabar gembira, mendapatkan kabar gembira terhadap atau tentang orang-orang yang belum menyusul mereka. Ini berarti menandakan bahwa mereka itu sendiri telah mati. Nah, yang dimaksudkan di sini sebenarnya bukan ketika ayat ini mengatakan mendapatkan berita gembira terhadap orang-orang yang akan menyusul mereka, itu bukan menyusul dalam arti mati. Sebab kalau dalam arti mati, kenapa dia gembira? Tidak mesti bergembira, dan tidak mesti dia menungguin orang yang mau datang, syuhada yang lain itu. Tidak perlu nungguin kalau dia memang sudah mati. Nah, jadi yang dianggap menyusul mereka itu menyusul dalam kehidupan syahadahnya. Jadi mati secara duniawi, tetapi hakikatnya dia adalah hidup secara syuhada. Tadi ngomong-ngomong mengenai tanah tadi karena ada tambah sana tambah sini, saya juga ingat kepada salah satu, ini untuk tabarukan ini ya, juga mau mengungkapkan syair. Tidak pernah mengucapkan syair, ini sekarang baru ingat. Sebab bahasa syair itu tinggi, bahasa Arab saya lemah, tapi kebetulan syair ini saya ingat selalu. Ya, salah satu nama daripada Imam Ali, siapa salah satu namanya? Abu Turab. Ya, Abu Turab.
Cuman sebagian muslimin itu tidak enak menjelaskan mengenai nama Imam Ali yang mengatakan Abu Turab. Mereka mengatakan bahwa Imam Ali alaihissalam pernah bertengkar dengan Fatimah alaihissalam. Kemudian Imam Ali marah, tidur di masjid. Masjid itu kan tanah, tidur di tanah. Kemudian Rasulullah keluar, ada apa inti wahai ayahnya tanah, gitu. Jadi karena tidur di tanah. Nah, ini kurang enak tafsiran ini. Sebenarnya tidak demikian. Kalau di Ahlul Bait ada beberapa tafsiran. Di antaranya bahwa dahi Imam Ali itu tidak pernah bersih dari pasir, karena beliau sering sujud sehari-hari begitu, maka tidak pernah sampai bersih dahinya dari pasir. Oleh karena itu Abu Turab. Tapi ada tafsiran irfani. Jadi tafsiran yang berupa hakikat ruhi ya, yang digambarkan dalam sebuah syair yang berbunyi sebagai berikut, titik 2. Kalau salah baca Arabnya tolong ditambih, bukan tambih. Ala kulli hal berbunyi khuliqa Adamu min turabin wa anta abuhu. Jadi Abu Turab itu sebenarnya menggambarkan, syair itu bunyinya begini: Nabi Adam telah dicipta oleh Allah dari tanah, sementara inti adalah ayah tanah. Abu Turab kan artinya ayah tanah. Itu beliau ingin menjelaskan bahwa ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa yang pertama dicipta adalah Nur Rasulullah. Dari Nur Rasulullah ini dicipta Nur Ali dan sebagainya dan sebagainya. Bumi ini diciptakan dari Nur Imam Ali. Oleh karena itu maka Imam Ali itu adalah ayah daripada bumi. Dan karena dia atau beliau alaihissalam ayah daripada bumi, berarti beliau adalah kakek daripada Nabi Adam. Ini penjelasannya. Syairnya yang saya ingat hanya itu: khuliqa Adamu min turabin wa anta abuhu. Allah menciptakan Adam dari tanah, sementara inti adalah ayahnya. Jadi secara tidak langsung Rasulullah ingin menjelaskan itu. Kurang lebih begitu. Ala kulli hal sekedar tambahan untuk tabarukan. Barangkali ada yang lain? Ada pertanyaan bahwa ini meneruskan penjelasan mengenai padi. Karena ada peribahasa jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Maka kalau kita makan padi bisa saja menjadi efek bahwa kita akan semakin tawadu kalau kita semakin tinggi ilmunya atau dan sebagainya. Tetapi sebagian orang justru makan anjing dan sebagainya sehingga jiwanya ketularan jiwa anjing. Saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, secara filosofis atau secara apa kedokteran, tapi pernah memang guru saya mengatakan bahwa salah satu daripada hikmah diharamkannya beberapa binatang itu karena memang kejiwaan daripada binatang itu bisa mempengaruhi pemakannya. Tetapi bagaimana sanggut pautnya saya belum bisa mengurai, minta maaf, karena waktu itu memang guru saya cuma menyinggung secara ahlaki, jadi bukan filsafati. Kalau filsafati kan dengan dalil, ini sekedar ahlaki, bahwa salah satu hikmah diharamkannya beberapa binatang itu karena memang mempengaruhi, seperti orang suka makan anjing dan sebagainya. Tetapi barangkali ya, tetapi jangan diambil pemahaman kontranya, yakni berarti orang yang tidak makan anjing tidak berakhlak anjing, tidak begitu. Jadi yang orang makan anjing bisa berakhlak anjing, tetapi orang yang tidak makan anjing pun bisa berakhlak anjing. Nauzubillah min dzalik. Pernah salah satu ulama, dikata ulama, salah satu ulama ini dikenal baik oleh barangkali murid-muridnya, oleh tetangganya. Terus ulama ini meninggal. Suatu saat anaknya bermimpi bahwa ayahnya itu, bahwa dia bermimpi melihat ayahnya tapi wajahnya itu wajah anjing. Lalu dia bertanya kepada seorang irfan, apa maksud dari mimpi itu? Orang irfan ditanya, dia sudah mempunyai istilahnya ilmu kasyaf ya, dia langsung bisa menebak biiznillah.
ayahmu itu terlalu keras terhadap ibumu. Dia sama orang lain memang bagus, tapi sama ibumu selalu mencerca dan sebagainya. Sifat-sifat seperti itu adalah sifat anjing. Itu diberitahukan kepada ibunya, lalu ibunya mengistighfarkan kepada Allah. Jadi saya rela terhadap tingkah kasar suami saya. Jadi ada hikmahnya juga si ini dia muncul kepada anaknya kemudian anaknya menyampaikan kepada istrinya, lalu istrinya meridhoi itu. Ada pertanyaan lain, yaitu dalam ayat dikatakan alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka mengatakan benar. Ya, qalu bala syahidna. Syahidna ada syahidnya? Ya, qalu bala syahidna. Mereka berkata, benar ya Allah, kami bersaksi untuk itu. Pertanyaan kejadian yang seperti itu, yakni pertanyaan Tuhan terhadap roh ini, apakah setelah dihembuskan ke dalam janin yang telah sempurna atau kapan? Kemarin sudah kita jelaskan ya ketika kita membahas mengenai mimpi. Apa yang kita katakan waktu masih membahas mimpi, apa ada yang ingat nggak kira-kira? Kalau nggak ingat saya ingetin, ya di alam misal, alam yang kedua. Jadi perbincangan itu waktu di alam misal. Di alam misal itu yaitu pada makhluk misal, di mana seluruh daripada sebab-sebab yang seluruh akibat materi ini bersumber daripada makhluk misal tadi. Jadi dialog itu ada di sana, di alam misal. Jadi sebelum ada materi bahkan, apalagi setelah ada Nabi Adam, setelah kita, itu sangat sebelumnya. Oke ya. Jadi sebelum ada falak, sebelum ada matahari, sebelum semuanya. Barangkali ada yang lain? Ada pertanyaan lain. Salah satu daripada sifat materi bisa bercampur satu materi dengan materi lain. Bagaimana dengan non materi? Yang jelas non materi tidak bercampur ya. Sedangkan bercampurnya materi juga perlu pembahasan khusus. Tapi katakanlah bercampur kalau materi, non materi enggak bercampur. Malah kalau dalam materi, cuman ini pembahasannya barangkali sulit dijangkau, bukan karena terlalu tinggi, melainkan karena fase-fase sebelumnya belum kita lewati. Takassur atau istilah banyak dalam non materi itu takassur nau'i, banyak secara golongan. Ini susah menjelaskannya. Kalau banyak di antara kita itu bisa saja terjadi terhadap individu-individunya. Seperti kita manusia itu satu golongan, satu spesies, tetapi individunya banyak. Dalam alam non materi itu tidak seperti itu. Seperti malaikat, katakanlah malaikat Jibril, Mikail, bukan seperti manusia. Kemudian ada Ahmad, ada Mikail, ada Jibril, bukan begitu. Jadi Mikail sama Jibril itu kayak katakanlah harimau sama kuda sama manusia gitu, berbeda secara esensial, jadi berbeda secara nau'i. Jadi kalau Anda baca dalam bahasa Arab tafarrukun atau takassurun nau'i, itu maksudnya seperti itu. Kalau kita ini kan manusia, sama-sama manusia, cuman ada Ahmad, ada Ali. Nah, kalau di situ yang namanya malaikat Ali, malaikat Ahmad, itu memang satu golongan dan satu anggota saja. Kalau kita satu golongan tapi jutaan manusia. Kalau di dalam non materi itu satu golongan dan hanya satu individunya. Boleh. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa itu merupakan takasurun nau'i? Jadi banyak secara secara golongan, bukan secara individu. Karena kalau materi itu bersifat rangkapan, bersifat ada rangkapan. Seperti kita manusia itu adalah binatang rasional misalnya, ya kan, binatang rasional. Jadi ada jenisnya di atasnya. Seperti kita ini dinaungi dalam
kita ini sebagai Abu Ammar, saya sebagai Abu Ammar, Anda sebagai Ali, Anda sebagai Faris dan sebagainya, itu kita diikat dalam satu kesatuan yang bernama manusia. Manusia ini dengan anjing, dengan kuda diikat lagi dalam satu kesatuan yang namanya binatang. Binatang sama pohon itu diikat lagi, yaitu benda berkembang. Benda berkembang dengan tidak berkembang diikat lagi dalam bentuk benda. Nanti benda yang ini misalnya benda ini masih terikat lagi. Benda ini adalah benda sifati, ada benda zati seperti warna atau seperti yang diwarnai. Itu diikat lagi dalam bentuk benda ini ada bentar dulu. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhasil di atas benda ini ada substansi. Benda ini dengan selain benda, yaitu dengan non materi, itu diikat lagi di atasnya yang lebih luas, yaitu yang bernama substansi. Substansi yaitu sesuatu yang kewujudannya tidak perlu partner. Jelimet akhirat tuh. Lawannya adalah sifat atau eksiden, yaitu perlu partner. Seperti warna, kalau tidak ada benda, bisa nggak warna itu ada? Tapi bendanya tanpa warna bisa, tanpa apapun bisa. Bendanya itu disebut substansi atau seperti roh, tapi sifatnya atau aksiden itu disebut aksiden. Ala kulli hal. Terus pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa non materi itu secara naui dan tidak secara angka, banyak secara angka sebagaimana kita. Sebab kalau benda, kalau bukan, artinya bukan materi, berarti materi ya. Jadi kalau materi itu ada rangkapan, sehingga pada masing-masing rangkapannya itu bisa sama dengan yang lain. Seperti kita binatang rasional, katakanlah kuda binatang meringkik, katakanlah ya. Jadi ada unsur binatangnya kuda itu, kita juga ada unsur binatangnya. Di situ kita menyatu. Tapi kalau malaikat atau apa saja yang non materi itu nggak ada rangkapan, namanya non materi kok. Dengan demikian tidak ada unsurnya yang sama dengan itu sehingga dia terkait, sehingga menjadi satu anggota dan dinaungi dengan satu golongan yang luas. Nggak ada. Setiap satu makhluk dia mandiri sendiri-sendiri. Itu disebut takasurun naui. Ala kulli hal. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah menukil dari siapa? Alex siapa? Siskarel. Oh. Iya. Siskarel apa Siskaret? Siskarel. Dia mengatakan bahwa aneh itu banyak sekali sebenarnya. Dicontohkan bahwa aku marah, aku tertawa, aku sedih dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah memang betul begitu? Roh itu banyak atau roh itu sesungguhnya hanya apakah betul begitu, yakni aku itu banyak atau aku itu satu? Sebenarnya dari penjelasan tadi bisa dijawab ya, bahwa aku itu adalah satu, tetapi perbuatan aku ini banyak tentunya. Maksud saya dengan penjelasan tadi bisa dijawab itu, yaitu ketika saya menjawab mengenai ego ya. Ego itu adalah perbuatan manusia. Perbuatan aku ini banyak, yaitu marah, sedih dan sebagainya. Itu adalah sifatnya. Seperti apel, dia mempunyai banyak sifat. Bulatnya, bentuknya, kemudian warnanya, kemudian manis tidaknya, kemudian keras tidaknya, halus tidaknya, beratnya dan sebagainya. Jadi satu aku atau satu wujud bisa saja mempunyai banyak aksiden atau banyak sifat. Ala kulli hal. Kemudian pertanyaan kedua, apakah takut itu ada? Kalau enggak ada, apa perlu takut? Takut itu ada. Takut itu ada. Nah, dan bukan tidak ada, dan itu bersifat fitri. Dan kalau orang tidak mempunyai rasa takut, justru dia sendiri tidak akan mencapai kebaikan. Kenapa? Kita harus melihat banyak objek ya, jangan melihat satu objek, yaitu kita takut pada musuh, jangan hanya itu, tapi kita coba lihat juga kepada Allah dan kepada surga atau kepada neraka.
Jadi kalau kita nggak punya rasa takut, biar sama Tuhan juga nggak takut. Oleh karena itu takut itu merupakan sesuatu yang harus dipunyai manusia. Nah, maka dari itu orang yang syahid tidak takut lagi. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwa dia tidak akan masuk neraka dan dia pasti masuk surga. Itu bedanya. Maka itu alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Pertanyaan ketiga mengenai roh. Sudah saya katakan tempo hari bahwa roh dalam istilah filsafat itu sama dengan nafas. Ya, cuman ada beberapa kata yang mungkin arti roh itu tidak sama dengan nafas. Nah, barangkali ini untuk bahan minggu depan barangkali. Sebab sepertinya saya memang pernah melihat bahwa ada yang disebut roh tetapi bukan roh manusia yang dimaksudkan. Walaupun ini sebenarnya bukan mungkin saya tidak jadikan pembahasan inti karena mungkin tidak panjang. Seingat saya yang disebut roh itu kalau nggak salah malaikat Jibril. Tetapi kita lihatlah nanti barangkali ya. Mudah-mudahan saya sempat dan tidak berhalangan lahir dan batin. Kadang-kadang batinnya yang berhalangan, malas misalnya. Mudah-mudahan tidak malas. Oke. Nah, sebab kadang-kadang mencari materi untuk pengajian 1-2 jam itu kadang-kadang seminggu nyarinya. Kenapa? Karena pengajiannya sudah lama sampai bingung ini materinya apa. Sudah kehabisan materi. Ala kulli hal, beginilah yang pas-pasan. Oke, barangkali ada yang lain. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada 2 pertanyaan yang berbobot. Jangan riak, jangan takabur. Saya paling tidak suka muji orang. Makanya kalau berteman saya jarang dipuji, jangan sakit hati. Sebenarnya saya kasihan. Saya bisa nilik, ada istilahnya nilik menilik. Jadi ada puji memuji itu bahkan ada sampai 7 jilid yang saya tahu. Itu kalau sampai belajar sampai jilid ke-7, memuji orang itu nggak terasa, tapi orang itu sudah tersanjung. Saya kasihan sebab kadang-kadang kalau sudah riya amalnya bubar. Jadi saya membantu iblis untuk mengacaukan itu. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang sekarang ini mau bilang yang terakhir, jangan-jangan ada pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan diantaranya, ketika roh itu telah dicabut atau berpisah dari manusia, itu berarti dia sudah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sementara tadi dikatakan bahwa mereka itu menunggu orang-orang yang akan menyusul mereka para syuhada. Sebab contohnya roh yang dibahas pada malam ini adalah roh syuhada ya. Roh itu semuanya sama, artinya hidup. Kemudian pertanyaan kedua adalah dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang mati itu diberi kesempatan mengunjungi keluarganya seminggu sekali pada hari Jumat. Kalau riwayat itu sahih bagaimana? Sebab berarti dia terikat dengan waktu. Mukaddimahnya sudah benar, yaitu bahwa ketika roh berpisah dari badan, dia sudah tidak terikat lagi dengan yang disebut ruang dan waktu. Oleh karena itu ketika kita bersalam kepada Rasulullah di kala sholat, kita kalau jauh dari makam Nabi nggak perlu teriak-teriak, karena Nabi dan kita sudah tidak mempunyai jarak lagi. Misalnya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Nabi pasti mendengar, karena Allah katakanlah mensunnahkan ya. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait assalamualaikum itu sunnah, walaupun sangat ditekankan untuk tidak ditinggalkan. Ala kulli hal, jadi tidak terikat dengan ruang dan waktu. Lalu bagaimana dengan menunggu itu? Nah, menunggu di sini begitu roh ini masuk ke dalam kesempurnaannya, yakni non materi secara sempurna, di mana dia tidak terikat dengan ruang dan waktu, lalu menunggu orang-orang yang menyusul, ya kan? Nah, menunggu di sini bukan berarti dia menunggu di suatu tempat seperti kita menunggu ketika kita menunggu seseorang misalnya di Blok M. Siapa yang pernah nunggu di Blok M? Pasar Minggu. Di Pasar Minggu misalnya kita nunggu di situ janjian misalnya, atau di kantor atau ini. Itu kalau kita menunggu, tapi kalau roh menunggu tidak di suatu tempat dia. Nah, sedangkan waktunya di sini
dulu pernah saya sebutkan, seingat saya, mengenai taqaddum wa ta'akhur, dahulu mendahului. Ada beberapa kriteria terhadap dahulu mendahului. Ada dahulu mendahului secara tempat, secara tempati. Ada dahulu mendahului secara waktui, secara zamani. Ada ada dahulu mendahului secara tingkatani, supaya jadi profesor bikin yang baru-baru. Ala kulli hal, yang dimaksud dahulu mendahului secara tempat yaitu ketika misalnya contohnya si A lari cepat dan mendahului si B, itu secara tempat, ya kan. Kemudian kalau yang secara waktu, misalnya si A lahir terlebih dahulu dan kemudian menyusul si B, itu dahulu mendahului secara waktu. Kalau dahulu mendahului secara tingkatan, itu tidak karena waktu dan tidak karena tempat, tapi karena tingkatannya memang harus didahulukan sekalipun bersamaan waktunya. Misalnya ketika ada api pasti ada panas, ya kan ada efek panasnya. Atau matahari lah, ketika ada matahari ada sinarnya, ya kan. Saya mau tanya, mana yang ada lebih dahulu, mataharinya atau sinarnya? Dari sisi waktu bersamaan, tapi dari sisi tingkatan akal mengatakan matahari dulu dong ada, sebab sinar keluar dari matahari. Nggak mungkin sinar dulu baru matahari, dan tidak mungkin ada sinar tanpa mataharinya. Akal mengatakan begitu, sekalipun waktu dan tempatnya bersamaan. Itu disebut dahulu mendahului secara tingkatan, yaitu antara akibat dan sebabnya. Sebab mendahului akibat secara tingkatan. Nah, dengan demikian istilah menunggu di sini sedikit bukan terlalu kompleks, sedikit kompleks karena apa? Satu bagiannya non materi, satu bagiannya materi. Nah, yang satu bagiannya non materi, dia tidak terikat dengan ruang dan waktu, tinggal menyusul, mereka aja yang menyusul. Kan dikatakan mereka menunggu yang menyusul. Nah, yang menyusul ini memang materi, dia terikat dengan waktu dan ruang, sehingga dia menyusul ke alam mereka. Mereka enggak apa-apa, bukan di suatu tempat, di alam non materi mereka nunggunya. Perkataan di ini juga merupakan suatu simbolik, ya, jadi artinya bukan hakiki, sebab di itu berarti di dalam. Nah, kalau berarti tempat, sementara kalau tidak terikat dengan tempat, kita nggak boleh bilang di dalam, nggak boleh. Perlu saya tambahkan, barangkali ini pemikiran Mullah Sadro ini benar mengenai roh ini ketika lepas dari badan. Karena non materi itu takasurnya takasur nau'i, karena takasurnya banyaknya, jadi hitungannya itu bukan hitungan adadi, bukan hitungan angka lagi sebagaimana kita, melainkan hitungan golongan. Maka roh manusia ini ketika tercabut dari badannya itu juga begitu, bukan satu bangsa lagi. Ini yang paling ajib dan mengerikan. Jadi setiap manusia itu dia membawa amalnya sendiri. Yakni apa? Rohnya itu terbentuk sesuai dengan amalnya, bukan memikul amal, bukan. Jadi rohnya itu seperti saya ini ya, dibentuk begini karena ibu dan ayah saya normal. Tetapi kalau tidak normal, hidung saya hilang, misalnya seperti itu. Memang tidak satu bangsa, tidak satu bangsa sebagai manusia. Kalau kita kan satu bangsa ini sekarang, cuman sifatnya yang berbeda, wajahnya dan sebagainya. Ini hakikatnya berbeda satu sama lain. Jadi si Ahmad dan si Ali tadi yang sama-sama manusia dan hanya berbeda sifatnya, sekarang itu Ahmad dan Alinya itu ketika dicabut, Ahmadnya itu sendiri sudah berbeda dengan Alinya, bukan sifatnya lagi, karena nggak ada unsur. Kalau materi kan ada unsur, ada zat, ada sifat. Kalau non materi nggak ada sifat, nggak ada zat, menyatu sudah. Jadi sifatnya itu yang tadinya katakanlah akhlaknya baik, waktu dicabut rohnya dari badan, akhlaknya itu menyatu dengan zatnya, menjadi zat dirinya, sehingga satu sama lain berbeda-beda. Katakanlah yang satu barangkali berbentuk telinganya panjang barangkali, jadi makhluknya kayak inilah, kayak ada harimau, anjing, babi gitu, lain-lain bangsa gitu sudah.
Wallahu a'lam. Namun setelah kiamat barangkali kan dimasukkan lagi itu rohnya itu. Jadi satu bangsa lagi nanti kalau sudah yaumul kiamat. Tapi ketika ini di alam barzah itu memang bukan satu bangsa. Jadi sesuai dengan amalnya itu nanti membentuk dirinya itu. Bisa kena ya apa yang saya maksudkan. Paham tak paham masalah nanti, setuju nggak setuju masalah nanti. Yang penting yang saya maksudkan ya bisa dipaham. Sebab barangkali saya kurang bisa menyampaikan secara baik. Jadi memang amalnya yang tadinya di dunia menjadi sifat dirinya, orang itu soleh, dia berbuat soleh. Nah kesolehannya itu nanti menjadi dirinya itu, membentuk dirinya. Sehingga satu sama lain ketika masih berpisah dari badannya, itu memang bukan satu bangsa lagi. Nah namun ketika dimasukkan lagi, ya satu bangsa lagi. Tinggal orang kasyaf saja yang bisa melihat, oh ini hakikatnya keledai, oh ini hakikatnya ini, oh ini sedikit agak manusia sudah, oh ini manusia hakiki, ini dan sebagainya begitu. Ala kulli hal, pertanyaan kedua tadi adalah mereka itu diberi kesempatan mengunjungi keluarganya seminggu sekali. Saya kurang mengerti secara penjelasannya, tetapi saya mau mencoba untuk meraba-raba. Memang saya pernah mendengar dan bahkan saya kurang lebih salah satu dari yang menyampaikan itu, bahwa setiap Jumat diberi kesempatan untuk berkunjung. Barangkali yang dimaksudkan di situ adalah dibukanya suatu tabir. Jadi alam non materi itu bisa saja kalau tidak diizinkan Allah, tidak mengenali hal-hal yang misalnya katakanlah hal-hal yang menyangkut katakanlah keluarganya misalnya, bisa saja seperti itu. Nah, jadi pada hari Jumat itu tabirnya dibuka, gitu istilahnya. Bukan berarti dari alam kubur jalan kaki misalnya ke rumahnya ngunjungi ahlan wa sahlan wa marhaban, ngeliatin apa tingkah lakunya, bukan seperti itu. Jadi bukan seperti pocongan halus gitu ya, bukan seperti itu. Melainkan barangkali tabirnya itu dibuka dan dipertunjukkan kepada dirinya apa yang yang dilakukan oleh keluarganya. Ada lagi dalam satu hadis tidak saya bawakan tadi, ada di tafsir Mizan ini, ketika orang sudah mati katakanlah gitu, sudah akhir hayatnya, itu semua didatangkan kepada dirinya, hartanya, anaknya dan amalnya ya. Ketika hartanya datang, dia bilang nih si mati ini, wahai harta, dulu saya ini sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, setia sama kamu. Sekarang apa yang kamu berikan kepadaku? Katanya si harta bilang, ya ambil kafan itu aja. Sehelai kafan itu, ambilan itu. Anaknya datang, dipertontonkan oleh Allah, dimisalkan gitu. Terus dia bilang, wahai anakku, dulu saya menyayangi kamu begini. Apa yang kamu berikan sekarang kepadaku? Katanya anaknya, kalau nggak salah ingat lah ya, dia katakan, ya saya ngantarkan kau ke kubur, aku pendam kau di kubur. Terus amalnya datang, wahai amalku, dulu aku membuat kamu begini. Apa yang kamu berikan kepadaku sekarang? Katanya amalnya, aku akan selalu menemani kamu sampai kapan saja. Nah itu, jadi kalau amalnya kebetulan jelek, nggak bisa diusir pergi lo, nggak bisa. Saya berteman sama kamu, istilahnya gitu. Ala kulli hal, saya tidak bisa menjawab dengan baik, maaf ini pertanyaan kedua. Barangkali ada yang lain atau ditutup. Ada pertanyaan bahwa takut itu tadi saya katakan bersifat fitri, tapi ada sebagian orang yang tidak punya takut. Misalnya orang yang miskin tidak takut hartanya hilang, memang nggak ada. Orang yang kafir misalnya nggak takut kepada neraka misalnya dan sebagainya. Bagaimana itu? Yang kita bicarakan itu adalah takut sebagaimana takut. Jadi bukan objek takut. Objek takut ini bisa kemana-mana. Orang kaya sama-sama, ada yang takut hartanya hilang, ada yang nggak takut. Jadi sekalipun sama-sama kaya. Jadi yang kita bicarakan adalah takutnya. Oleh karena itu, takut ini sebenarnya mempunyai falsafah dan tujuan yang tinggi. Maka itu tinggal kita harus pandai-pandai menempatkannya. Itu yang ingin saya katakan tadi sebenarnya secara tersirat. Jadi takutnya itu dari Allah, cuman mau diletakkan kemana takut itu terserah kita. Dan hati-hati untuk meletakkan rasa takut ini. Jadi jangan sembarang.
Misalnya diletakkan ke dunia, itu keliru. Diletakkan ke ini, itu keliru, dan sebagainya dan sebagainya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita tutup dulu ya. Ya Allah, bijalalika wa lutfika wa bi Muhammadin wa ali Muhammad. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Berkatilah pengajian kami ini ya Allah. Kalau ada kekurangannya maka lengkapilah dan maafkanlah. Kalau ada kekeliruannya maka luruskanlah dan maafkanlah. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau tatap kami dengan keadilan-Mu, karena kami tidak akan mampu menghadapinya. Tapi tatapilah kami dengan maghfirah dan ampunan-Mu serta kelembutan-Mu, sehingga masih ada harapan bagi kami untuk selamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat, dan orang-orang yang kepada mereka kami punya tanggungan. Ya Allah, lepaskanlah belenggu yang mengikat kaki tangan kaum muslimin yang dibuat oleh kaum kafirin. Lepaskanlah belenggu yang mengikat hati dan pikiran kami yang dibuat oleh hawa-hawa nafsu kami, iblis dan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi. Jadikanlah kami orang yang mengerti, mengenali beliau dan setia kepada beliau serta syahid di pangkuan beliau. Ya Allah, pada malam ini khususnya kami menambahkan doa khususnya untuk Amimu yang bertugas di tempat jauh sana di Afrika. Kami titipkan kepadamu agar ia tidak keluar dari ridho-Mu dan Engkau selalu melindunginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada saudara daripada anggota pengajian kami, yaitu Pak Karim, kakaknya sakit. Mudah-mudahan Engkau sehatkan dia kalau itu memang baik, dan kalau tidak kami serahkan kepadamu. Jadikanlah mereka orang-orang yang mengerti tentang hikmah-Mu dan sabar menghadapinya. Kemudian ada keluarga Syiah yang lain, yaitu yang di Semarang yang namanya Umar Alatas, yang putranya mendapatkan musibah jatuh dari pesawat dan pesawatnya juga jatuh. Mudah-mudahan Engkau terima roh dia dan mengampuni kesalahannya serta membuat keluarganya sabar dan tabah menghadapi ini. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.